konferensi pers. Akhir tahun dari kegiatan kepolisian yang kami lakukan dalam rangka menjalankan tupoksi kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait dengan pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta ditambah tugas-tugas lainnya dalam rangka mendukung program-program pemerintah. Dalam rangka kegiatan patroli, jajaran Satsamapta Polresta Cirebon sudah berhasil menggagalkan sebanyak 60 aksi kenakalan remaja, termasuk hal-hal yang masuk kategori pelanggaran hukum, ya, dengan barang bukti sebanyak 122 sajam berbagai jenis, kendaraan bermotor 110 unit, dan anak-anak remaja yang terlibat di dalam 60 aksi tersebut sebanyak 228 anak. Dari anak-anak yang terlibat ini dilakukan pembinaan di Pesantren Kilat Polresta Cirebon bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan Forkopimda serta berbagai elemen masyarakat termasuk universitas dan tokoh agama, sehingga mereka bisa kembali menjadi generasi muda yang mempersiapkan dirinya dalam rangka meraih cita-citanya dan dalam rangka persiapan untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Kemudian dalam kegiatan penegakan hukum, sepanjang tahun 2025, Polresta Cirebon menangani sebanyak 1.893 kasus. Penyelesaiannya sebanyak 1.552 kasus. Jadi sekitar 81,09% ya. Dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya serta peredaran miras, sepanjang tahun 2025, Polresta Cirebon telah berhasil mengungkap sebanyak 138 kasus dengan tersangka sebanyak 177 tersangka. Ya. Barang bukti yang berhasil disita yaitu sabu sebanyak 138,87 gram, kemudian tembakau sintetis sebanyak 47,74 gram, ganja sebanyak 3.620,31 gram, kemudian psikotropika sebanyak 228 butir. Untuk obat keras terbatas sebanyak 257.246 butir. Selama periode 2025, Polresta Cirebon sudah berhasil melakukan razia miras dan melakukan pemusnahan miras sebanyak 21.596 botol miras pabrikan berbagai merek, kemudian 41.884 botol miras jenis ciu, kemudian 5.698 liter miras jenis tuak, dan sudah mengamankan dan memusnahkan sebanyak kurang lebih 14.545 knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dan sebagian dibuatkan tugu udang dalam rangka edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis karena sangat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga masyarakat. Kemudian Polresta Cirebon juga berkontribusi dalam akselerasi beberapa program pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Di Pemda Kabupaten Cirebon kami terlibat dalam kegiatan penanggulangan anak stunting, ya, di mana Polresta Cirebon mempunyai anak asuh stunting sejumlah 269 anak yang tiap bulannya kita berikan makanan tambahan dalam rangka juga membantu tumbuh kembang anak-anak generasi muda kita. Kami juga membantu pemerintah daerah dalam melakukan penertiban kawasan Trusmi dan penertiban kawasan Pasar Jungjang sementara yang kita relokasi ke lahan Polri. Daerah Jungjang yang kemarin jalanannya digunakan untuk lokasi Pasar Jungjang sementara sudah bisa dilalui kembali. Kami juga membantu pemerintah daerah untuk penertiban area kawasan
Goa Macan, dan saat ini alhamdulillah sudah dibongkar oleh Pol PP kita, Pemda Kabupaten Cirebon, dalam membantu akselerasi program pemerintah pusat. Polresta Cirebon juga aktif untuk membuka lahan-lahan untuk ditanami jagung pipil, di mana di tahun 2025 lahan yang kami koordinasikan untuk ditanami jagung pipil seluas 455,445 hektar dengan hasil yang sudah dipanen sebanyak 1.980,35 ton. Yang ini juga dikoordinasikan dengan Perum Bulog, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tani, elemen masyarakat, pemerintah desa, Prokopincam, dan berbagai pihak lainnya. Polresta Cirebon juga berkontribusi dalam membantu penyaluran beras SPHP, di mana beras SPHP yang sudah disalurkan sebanyak 781.845 kg. Polresta Cirebon juga terlibat di dalam pembangunan SPPG Polri, di mana kami saat ini masih memiliki 1 SPPG yang sudah operasional dan 2 lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Kemudian Polresta Cirebon juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, bakti sosial yang dilakukan di masyarakat berupa pembagian sembako, membantu warga masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga setiap minggu kami juga menggelar bakti kesehatan, berpindah-pindah tempat secara rutin menggelar pemberian bantuan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk kami juga melakukan hitanan gratis. Dan sepanjang 2024 dan 2025 Polresta Cirebon sudah membangun renovasi Rutilahus sebanyak 24 unit rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni, dan membangun 1 pondok mengaji, membangun juga 2 toilet untuk warga masyarakat, toilet atau MCK, dan 3 sumur bor, bekerjasama dengan pemerintah daerah, Forkopimda, Basnas, kemudian berbagai elemen masyarakat yang menjadi donatur dalam kegiatan aksi sosial yang digelar oleh Polresta Cirebon ini. Kami juga menyampaikan layanan publik yang dimiliki oleh Polresta Cirebon untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu pelayanan 1 atap, di mana pelayanan tersebut tergelar program Green Service Polresta Cirebon, Bismuri, bimbingan SIM uji teori, ini gratis ya. SIM masuk pabrik, jadi perpanjangan SIM tapi digelar di kawasan pabrik. BPKB drive-thru, polisi sambang pesantren, CLBK, curhat langsung ke Bunda Kapolresta, safari nelayan, bakso Cirebon tadi. Kemudian kami juga menggelar kegiatan-kegiatan edukasi ke masyarakat melalui kesenian dengan menampilkan personil kami yang masuk dalam kelompok Bagger Band. Polresta Cirebon pada tahun 2025 juga diberikan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah, yaitu penghargaan dari PT Indomarko atas pengungkapan kasus pencurian Indomaret, kemudian pemberian penghargaan tokoh perempuan inspiratif dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, kemudian penghargaan sebagai tokoh wanita peduli generasi muda dari JTI, kemudian penghargaan Global Safety Ambassador for Cirebon Strategic Region dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kemudian penghargaan dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan dukungan mensukseskan pendidikan karakter Pancawaluya Jabar Istimewa tahun 2025. Kemudian penghargaan tokoh teladan peduli generasi muda dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kemudian penghargaan dari Raga Cirebon, yaitu Person of the Years 2025, tokoh inspiratif peduli generasi muda. Kemudian penghargaan Gender Champion bidang hukum dalam peringatan Hari Ibu ke-97 di Kabupaten Cirebon. Kemudian penghargaan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Bahja atas keberhasilan dan dedikasi dalam penemuan santri Al-Bahja yang hilang.
Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja kami sepanjang tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, kepada seluruh media atas bantuannya untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi, menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas Polri, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.